Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Nasdem buka suara soal kabar PKB gabung koalisi perubahan. Nah, apakah PKB mau serong dari Gerindra? Baik sahabat sekalian, bahwa dikabarkan PKB ini ada keinginan ya untuk masuk ke dalam koalisi perubahan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem angkat suara perihal tersebut, yaitu Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Dia mengatakan tentu akan membuat gerakan gelombang perubahannya semakin besar, resonansinya akan kembali lebih kuat, kata dia di Kompleks Parlemen Senin 2 Januari. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menegaskan koalisi perubahan tak dibangun dengan konsep eksklusif. Koalisinya terbuka jika ada partai yang hendak bergabung. Ya, itu partai 50-an semua. Nasdem 59, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50. Partai 50-an, partai gocap, koalisi gocap katanya. Nah, sahabat sekalian, kalau benar PKB bergabung dengan koalisi perubahan, ya kalau kita belajar selama ini dari cara PKB berpolitik yang selalu berada di dalam pemerintahan, apakah ini bisa kita asumsikan bahwa kemudian koalisi perubahan akan memenangkan pemilu? Sebab PKB biasanya punya kemampuan melihat kalkulasi politik secara lebih istilahnya, ya cepat untuk berada di dalam posisi yang secara politik dalam tanda kutip menguntungkan. Dan orang sangat mengenal ya Muhaimin Iskandar punya ya dalam tanda kutip kelihayan di dalam hal tersebut. Meskipun kita tahu bahwa PKB bukanlah sebuah partai yang memiliki ketegasan sikap ya. Dan itu memang merupakan satu konsekuensi ketika dia melihat peluang membaca dan kemudian mengikuti arah bacaannya dalam konteks politik itu rasional. Nah, akibatnya PKB menjadi partai yang selalu berada dalam kondisi berada di dalam pemerintahan. Dan itu tentu saja cukup menguntungkan secara politik. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, tetapi kita melihat mengapa PKB seperti itu. Ya, berdasarkan latar belakang tadi sudah bisa kita lihat. Kemudian apa yang dilakukan selama ini PKB bersama Gerindra tampaknya memang lebih bersifat uji coba gitu ya. Dan ketika ternyata tidak ada ya istilahnya sikap konsistensi untuk saling menghargai dan mengikat erat koalisi dengan Gerindra itu, akhirnya mungkin ada sebuah bacaan rasional jauh lebih baik kalau kemudian PKB berada di dalam koalisi perubahan. Nah, pertanyaannya, kalau PKB masuk ke dalam koalisi perubahan, apakah PKB masih ingin mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai capres? Sebab kalau tidak, ya berarti Muhaimin harus rela untuk tidak dicapreskan. Dan seperti tahun-tahun pemilu sebelumnya, Muhaimin selalu mampu membuat opini bahwa dirinya akan menjadi capres. Bahkan yang terbaru kalau kaitan dengan koalisi bersama Gerindra, siapapun atau Prabowo bahkan itu akan menang kalau menjadikan dirinya sebagai cawapres. Dan itu adalah sebuah statement yang sangat superior, artinya percaya diri, dan saya yakin itu merupakan sebuah desain komunikasi untuk menjadikan Muhaimin atau Caimin bersama PKB tetap menjadi satu bahan perbincangan masyarakat di warung kopi dan seterusnya. Nah, faktanya sekalipun Caimin itu selalu mempersiapkan diri untuk jadi capres atau cawapres, dan ketika pilpres ternyata tidak ada yang menjadikan dia sebagai pasangan, ya PKB sebagai sebuah partai Islam mampu mengumpulkan angka sampai 58 kursi, satu capaian yang di era Gus Dur PKB hanya dicatat mencapai 52 kursi. Artinya boleh jadi ya manuver-manuver yang dilakukan oleh Caimin secara langsung berdampak pada keuntungan bagi PKB dalam hal mendulang suara.
tidak mengapa dirinya tidak menjadi capres ataupun cawapres, tetapi dengan dirinya selalu hadir menjelang pilpres dan pemilu, ini akan membuat orang ingat dengan PKB. Dan saya yakin ini adalah satu hal yang boleh jadi menjadi sebuah pola dalam komunikasi politik PKB itu sendiri. Nah, kalau kemudian nanti ya betul-betul ini PKB gabung di dalam koalisi perubahan, nah itu sudah jelas bahwa kemudian PKB melihat bahwa koalisi perubahan secara opportunity memberikan lebih besar peluang dibandingkan PKB bergabung dengan koalisi yang lain. Dan tentu saja kalkulasi-kalkulasi Caimin sejauh ini memang tampak sedikit meleset. Artinya jarang meleset. Tampak sedikit benar gitu ya, tampak sedikit apa istilahnya tepat dalam pengertian secara politik PKB selalu mendapatkan kue kekuasaan. Tetapi bagaimanakah dengan 2024 nanti? Benarkah niat PKB berkoalisi dengan perubahan sebagai sebuah langkah final untuk koalisi di 2024? Ataukah ini masih menjadi bagian dari penjelajahan Caimin dan PKB untuk mengukur kekuatan sekaligus menciptakan peta yang diyakini nanti akan dipilih sebagai sebuah strategi dan pola? Ataukah ini bagian dari komunikasi PKB dan Caimin untuk kemudian tetap menjadi perbincangan masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung PKB pada 2024 minimal itu bisa naik dari partai 50-an menjadi partai 70-an atau bahkan 100% menjadi partai 100-an. Tetapi apakah itu mungkin? Waktu nanti yang akan memberikan jawabannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.